Oke, selamat pagi ya, dan salam budi luhur untuk kita semua. Oke, adik-adik ya, pada pertemuan minggu ini ya, minggu kedua, kita akan fokus ke struktur pasar modal Indonesia sebelum kita bertransaksi di saham ya. Ini materi di-support juga dari TISMI ya, The Indonesia Capital Market Institute ya. Jadi TISMI ini khusus nanti untuk adik-adik ya, sertifikasi mengenai pasar modal ya, terutama untuk yang bidang saham. Oke adik-adik, kita tahu bahwa di dalam pasar modal itu terdapat tatanan sistem keuangan, ya, direct finance, ya. Jadi banyak pihak yang terlibat di dalam sistem tata keuangan di pasar modal, bukan hanya Bursa Efek Indonesia, bukan hanya OJK, dan bukan hanya sekuritas dan perbankan, tetapi banyak institusi yang terlibat dalam sebuah transaksi di pasar modal. Nah, sistem keuangan Indonesia ya, ini di sini dibagi menjadi 4 ya. Yang pasti ya, ada berhubungan dengan perpajakan, ada berhubungan dengan Bank Indonesia ya, mengatur moneter dan sistem pembayaran. Berikutnya ada lembaga penjamin simpanan, sudah tentu ya, efek kita juga perlu namanya lembaga penjamin simpanan. Kemudian juga ada OJK ya. OJK ini perbankan ya, termasuk juga pasar modal yang ngatur adalah OJK. Nah, adik-adik ya, manfaat keberadaan pasar modal untuk pada saat ini ya, apalagi di era-era pandemi sudah sangat terasa loh ya. Jika kita punya modal kecil ya, apalagi kita nggak bisa kemana-mana di pandemi, kita melakukan transaksi di pasar modal ya, pasti kalau kita berinvestasi yang benar pasti menguntungkan kita. Yang pertama, manfaat keberadaan pasar modal yang pertama sebagai wahana investasi. Ya, pasti nomor satu adalah wahana investasi. Yang kedua, mengenai untuk sumber pembiayaan perusahaan. Itu adalah manfaat keberadaan pasar modal. Yang ketiga, untuk supaya perusahaan itu melakukan keterbukaan dan profesionalisme. Ya, kemudian ada good corporate governance, ya, tata cara pengelolaan perusahaan yang baik. Kemudian meningkatkan lapangan kerja, memajukan ekonomi nasional, serta juga penyebaran kepemilikan suatu perusahaan. Nah, jadi kalau untung itu semuanya dapat, itulah masyarakat kalau tertarik di dalam sebuah investasi di pasar modal. Nah, ini adalah sejarah pasar modal ya. Kita tahu dari tahun 90-an ya sampai sekarang 2021 ya, muncullah dulu namanya Bursa Efek ini ya, Jakarta. Dulu ada dua, adik-adik, Bursa Efek Jakarta sama Bursa Efek Surabaya ya, dan pada akhirnya digabung menjadi Bursa Efek Indonesia. Ya, banyak pendukung-pendukung ya, seperti ada istilah namanya RQ45, ini tahun 2021 baru muncul istilah-istilah seperti itu ya. Kemudian ada 2016 ada Tech Amnesty Program ya, banyak sekali ya, termasuk juga tahun 2017 dibuat namanya IDX Inkubator. Nah, dari sini ya, berikutnya adalah struktur pasar modal Indonesia, adik-adik ya. Bursa Efek Indonesia ya, tapi di atasnya ada OJK ya, banyak banget. Ada lembaga clearing dan penjamin ya, ada KP, ada KC ya, Kustodian Sentral Efek Indonesia, ada perusahaan efek, ada lembaga penunjang, ada profesi penunjang, jadi ada akuntan, notaris, penilai, konsultan hukum. Ini adalah pihak-pihak yang banyak banget yang terlibat di dalam struktur pasar modal. Jadi pasar modal melibatkan banyak pihak dan lembaga ya, adik-adik ya, bukan hanya sekedar hanya bursa efek doang atau perbankan saja yang terlibat, tetapi banyak, ada wali amanat, bank kustodian ya. Nah, otoritas jasa keuangan, adik-adik ya, ini adalah kan pengaturan strukturnya ya, yang pasti adalah Indonesia Governance, pemerintah Indonesia, di bawahnya ada Menteri Keuangan, kemudian ada Indonesian Stock Exchange ya, Bursa Efek. Maka yang terlibat adalah di sini diatur adalah OJK. OJK mengatur
banking dan non banking, ya, termasuk juga Indonesia Stock Exchange, ya. Ini adalah strukturnya. Nah, ini adalah Self Regulatory Organisasi (SRO), ya, SRO, ya. Dalamnya ada IDX, ada KP, dan ada KC, ya. Ada sebelum kita masuk ke bursa efek, perusahaan itu perlu namanya rating, ya. Termasuk juga kalau perusahaan mengeluarkan obligasi juga ada rating. Nah, yang mengeluarkan rating itu peringkat perusahaan itu namanya adalah Revindo, credit rating, ya. Kemudian kalau untuk yang masalah edukasi, capital market education itu namanya Teach Me, ya. Kemudian untuk investor protection fund itu namanya Indonesian, ya, ada SIP. Nah, ada bond pricing agency, IPBA, ada media channel, ya, IDX channel, dan Indonesia Securities Fund, ya, P. Nah, tugas dari SRO ini adalah menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Ya, artinya apa? Artinya supaya tidak ada penyimpangan atau permainan di dalam bursa efek. Ya, kemudian menyediakan sarana pendukung serta mengawasi kegiatan anggota bursa efek. Ya, banyak anggota bursa efek, bukan hanya sekuritas dan bukan hanya emiten. Ya, nah, apa itu emiten? Jadi emiten itu kan perusahaan yang sudah go public, itu namanya emiten. Ya, dan berikutnya adalah menyusun rancangan anggaran tahunan, ya, serta nanti penggunaan laba bursa efek, ya, dan melaporkannya kepada OJK. Ingat adik-adik, walaupun Bursa Efek Indonesia selaku penyelenggara kegiatan transaksi saham, ya, dan aset yang lainnya, tetapi Bursa Efek adalah sebuah PT juga, perseroan terbatas, gitu, ya. Oke, ini pemegang saham, ya, di Bursa Efek adalah Bank Kustodian 35%, SRO-nya 31,5%, perusahaan efeknya 31,5%, dan BAE-nya 2%. Ya, saya nggak tahu apakah ada peraturan baru. Ya, yang pasti ini adalah data yang dikeluarkan dari TISMI. Ya, adik-adik. Nah, kita tahu, ya, emiten mobilisasi dana masyarakat. Kita punya perusahaan, kita memerlukan dana. Cara gimana? Perusahaan kita lumayan udah memenuhi syarat, maka kita istilahnya namanya go public, ya. Go public artinya apa? Pinjam publik, ya. Pinjam publik, pinjam uang dong. Nah, itu kepada masyarakat dari perusahaan, atau yuk kita gabung dengan perusahaan kita, nanti kita share sahamnya berapa persen. Nah, itu artinya tujuan dalam go public adalah menyerap dana dari masyarakat, ya, sehingga perusahaan yang go private, yang awalnya private, menjadi publik. Artinya apa? Masyarakat boleh memiliki saham tersebut, gitu loh. Nah, dari sinilah asal muasal penghimpunan dana dan transaksi terjadi di pasar modal, ya. Caranya banyak, syaratnya juga lumayan banyak kalau perusahaan ingin mengekspansi, ya, menjadikan perusahaannya menjadi sebuah perusahaan go public. Oke, adik-adik, ya, karena keterbatasan waktu di video, ya, nanti bisa dilanjutkan atau dipahami secara detail yang ada di modul Pak Hengki, ya. Pak Hengki hanya merangkum summary-nya saja. Oke, nanti silakan kita belajar bersama-sama mengenai tentang struktur pasar modal, ya. Berikutnya nanti kita ketemu lagi di minggu depan.